Sejarah Kerajaan Mataram. A. Lokasi dan sumber sejarah. Kerajaan Mataram kuno atau dikenal sebagai Kerajaan Medang adalah kelanjutan dari Kerajaan Kalingga di Jawa Tengah sekitar abad 8 yang kemudian pindah ke Jawa Timur pada abad 10. Kerajaan Mataram ini runtuh pada awal abad 11. Kerajaan ini berlokasi di pedalaman Jawa Tengah di sekitar daerah Sungai Progo, Bogowonto, dan Bengawan Solo. Sumber tertulis, kerajaan ini adalah Prasasti Canggal pada abad 732 Masehi dan Prasasti Manyasih. Keduanya menyebutkan seorang raja bernama Sanjaya memeluk agama Siwa atau Hindu. Ia membangun kuil pemujaan berbentuk candi dengan hiasan patung lembu, mendirikan sebuah lingga atau simbol Siwa sekaligus pusat pemerintahan di desa Kunjara Kunya. Kondisi ekonomi Jawa yang kaya akan padi dan emas atau Jawa Dwipa. Menurut prasasti ini, Jawa mula-mula diperintah oleh Raja Sana atau beristrikan Sanaha, raja ketiga Kerajaan Galuh. Setelah meninggal, ia digantikan oleh putranya bernama Sanjaya. Ia kemudian dianggap sebagai pendiri dinasti atau Wangsa Sanjaya dan berkuasa di Kerajaan Mataram dalam kurun waktu yang panjang. B. Kondisi sosial politik kerajaan. Pengganti Sanjaya adalah Rakai Panangkaran. Kuat dugaan pada masa pemerintahan inilah dinasti Shailendra dari Sumatera atau Kerajaan Sriwijaya menguasai Mataram dan menjadikan raja-raja dari dinasti Sanjaya sebagai raja bawahan Sriwijaya. Ada 3 sumber sejarah yang menguatkan hal ini. Pertama, Prasasti Kalasan di Jawa pada abad 778 Masehi menyebutkan Rakai Panangkaran mendapat perintah dari Maharaja Wisnu untuk mendirikan Candi Kalasan atau Candi Buddha. Dalam prasasti itu, Rakai Panangkaran disebut sebagai Sailendra Wangsatilaka atau Permata Wangsa Sailendra. Dugaan kendati menguasai dinasti Sanjaya, dinasti Shailendra tetap memperlakukan dinasti Sanjaya dengan hormat dan memberi posisi penting di istana. Kedua, menunjukkan kekuasaan Sriwijaya meliputi selatan Sumatera, Pulau Bangka, dan Belitung. Disebutkan bahwa Sriwijaya Nasa atau Dapuntah yang melakukan bumi Jawa atau kerajaan Tarumanagara yang tidak tunduk kepada Sriwijaya. Kemungkinan kerajaan Mataram juga dikuasai dengan Rakai Panangkaran diangkat sebagai raja bawahan Sriwijaya atau dinasti Shailendra. Ketiga, menurut prasasti Manyasih, Rakai Panangkaran banyak mendirikan candi, diantaranya Candi Sewu, Laosan, Kalasan, yang bercorak Buddha, agama resmi Sriwijaya. Diduga, Rakai Panangkaran beralih ke Buddha setelah Mataram dikuasai Shailendra. Toleransi beragama tetap terjaga. Candi di Jawa Tengah Utara bercorak Hindu, sedangkan di selatan bercorak Buddha. Menurut prasasti Kalurah, pada abad 782 Masehi, sepeninggal Rakai Panangkaran Mataram diperintah oleh Raja Dharanindra atau Indra pada abad 782 sampai 812 Masehi. Kekuasaan kemudian diteruskan oleh Samaragrawira yang memiliki 2 putra, Samaratungga dan Balaputra Dewa. Pada masa Samaratungga dibangun Candi Borobudur. Ia menikahi putri raja Dharmasetu atau Sriwijaya dan memiliki putri bernama Pramodawardhani. Ia kelak menikahi dengan pewaris tahta dari dinasti Sanjaya bernama Rakai Pikatan. Setelah Samaratungga wafat, terjadi konflik perebutan kekuasaan antara Pramodawardhani dan Rakai Pikatan atau dinasti Sanjaya melawan Balaputra Dewa atau dinasti Shailendra. Balaputra Dewa kalah dan mengungsi ke Sumatera atau Sriwijaya. Mengakhiri era Wangsa Shailendra di Jawa, ia kemudian menjadi Raja Sriwijaya dan membawa kerajaan ke puncak kejayaannya. Di Jawa,
Rakai Pikatan berkuasa dan memperluas kekuasaan Mataram hingga mencakup Jawa Tengah dan Jawa Timur, menghidupkan kembali budaya Hindu dengan membangun Candi Prambanan. Pemerintahan Mataram dilanjutkan oleh beberapa raja hingga Wawa yang menjadi raja terakhir dinasti Sanjaya. Dari materi berikut, dapat disimpulkan bahwa Kerajaan Mataram kuno dari abad 8 hingga 11 Masehi adalah kelanjutan dari Kerajaan Kalingga terletak di pedalaman Jawa Tengah. Awalnya diperintah oleh dinasti Sanjaya yang bercorak Hindu sampai Siwa, yang didirikan oleh Sanjaya hingga putra Raja Sana. Periode utama 1. Awal Sanjaya atau Hindu, kerajaan makmur dengan ekonomi berbasis padi dan emas. 2. Kedudukan Shailendra atau Buddha. Pada masa Rakai Panangkaran, Mataram menjadi bawahan Kerajaan Sriwijaya atau dinasti Shailendra. Corak kerajaan berubah menjadi Buddha dibuktikan dengan pembangunan candi-candi seperti Kalasan dan Borobudur atau Samaratungga. Meskipun dikuasai, toleransi beragama tetap terjaga. 3. Kembalinya Sanjaya atau Hindu melalui pernikahan politik Pramodawardhani dengan Rakai Pikatan dan perang saudara melawan Balaputradewa. Kekuasaan kembali ke dinasti Sanjaya. Balaputradewa melarikan diri ke Sriwijaya. 4. Puncak dan akhir. Mataram mencapai puncak kejayaan di bawah Rakai Pikatan dan Dyah Balitung dengan wilayah meluas hingga ke Jawa Timur. Ciri khas Hindu dihidupkan kembali, ditandai dengan pembangunan Candi Prambanan. Kerajaan runtuh pada awal abad 11. Pola kekuasaan. Kerajaan ini mengalami pergeseran dinasti dan corak agama Hindu, Buddha, Hindu yang dipengaruhi oleh persaingan dan interaksi politik antara dinasti Sanjaya, lokal Hindu, dan dinasti Shailendra, Sriwijaya, Buddha.